Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianti, NIM 210930812001 dari Prodi Akuntansi semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama adalah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Apa itu iman? Adalah membesarkan dengan hati, diucapkan dengan Islam, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Islam adalah berserah diri kepada Tuhan. Maksudnya di sini adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Selanjutnya ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Islam adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Materi kedua adalah membangun kepribadian Qurani. Apakah kepribadian Qurani itu? Kepribadian Qurani merupakan suatu kepribadian individu yang didapat setelah mentransformasikan isi kandungan Al-Quran ke dalam dirinya. Jadi hendaknya sebagai seorang manusia, kita harus bisa menggali lebih dalam dan terus belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kepribadian Quran ini sendiri telah dicontohkan secara lengkap oleh Rasulullah semasa hidupnya. Pertemuan ketiga yaitu konsep muamalah dalam Islam. Berdasarkan pengertian dari muamalah itu sendiri, yang mana merupakan sebuah hubungan antar manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, mengingat pada hakikatnya yang mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin datang dengan aturan dan norma-norma dalam kehidupan sosial di masyarakat. Konsep muamalah dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya materi keempat yaitu membumikan Islam di Indonesia. Bila dalam sebutan pertama Islam adalah agama wahyu yang seolah-olah berada di langit dan kebenarannya bersifat mutlak, maka pada sebutan kedua Islam telah berada di bumi dan menjadi agama masyarakat, lalu akhirnya kebenarannya pun menjadi relatif. Secara filosofis, pribumisasi Islam didasari oleh paradigma sufistik tentang substansi keberagaman, membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Bangsa Indonesia sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen untuk menggalang semua potensi bangsa agar terjadi sebuah kerjasama yang efektif dan produktif bagi pembumian Islam yang penuh rahmat. Selanjutnya materi kelima yaitu membangun persatuan dalam keberagaman dalam Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam sebagai doktrin agama memang tunggal, tetapi penafsiran terhadapnya plural atau jamak, sehingga menimbulkan mazhab dan aliran yang beragama dalam Islam. Cara Islam membangun persatuan dalam keberagaman yaitu dengan cara mengakui dan menghormati adanya perbedaan keragaman manusia, selain membebaskan manusia untuk beriman kepada Allah atau tidak dengan konsekuensi masing-masing. Allah juga menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Selanjutnya materi keenam yaitu Islam dalam tantangan modernisasi. Islam adalah agama universal yang ditujukan untuk semua makhluk dan tidak terhenti oleh perkembangan zaman. Bahkan nilai-nilai moral dalam Islam akan tetap relevan sepanjang zaman. Materi terakhir atau materi ketujuh yaitu pajak dan zakat dalam pandangan Islam. Pengertian zakat dan pajak. Dalam istilah arki, zakat adalah sebuah ungkapan untuk seukuran yang telah ditentukan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan dari dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu ketika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Adapun kewajiban membayar zakat yaitu zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah menurut pendapat mayoritas ulama. Landasan
kewajiban membayar zakat ada yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.